Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatu ila arba'ati nafar, taril Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imul ji'an wa saum fi syahri Ramadan. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah semuanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-henti kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini Allah takdirkan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Allah beri kesempatan kepada kita untuk senantiasa bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, sehingga kita mampu melaksanakan saum di bulan suci Ramadan, menghadirkan kepada Allah saum yang terbaik, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada kita sekalian selaku umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita menjadi hamba Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang terbaik hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini saya ingin mencoba memberikan pengalaman-pengalaman atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka hidup kita menjadi orang-orang yang senantiasa dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meminta dan berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, dan terjaga dari siksa api neraka. Tiga permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan kepada Allah. Dan kita juga doa ini sudah hafal. Bahkan di saat-saat kita di ujung-ujung permintaan atau doa-doa kepada Allah, kita diakhiri doa ini. Ketika kita meminta kepada Allah kebahagiaan dunia, kita menginginkan hidup bahagia di dunia. Dan ingat Bapak Ibu, kebahagiaan dunia itu tidak akan kekal. Ada batasnya. Ada kala hari ini kita bahagia, esok lusa kita bersedih. Ada kala hari ini sedih, maka esok lusa kita pasti akan mengalami kebahagiaan. Dan memang itulah yang telah Allah pergilirkan waktu kepada manusia. Ada kalanya sedih, ada kalanya senang, ada kalanya bahagia. Dan memang itu
yang Allah pergiliran kepada manusia. Dan kekalnya nanti kita di akhirat. Wa fil akhirat, meminta kepada Allah kebahagiaan akhirat, yakni surga yang Allah sudah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Wa qina adzabannar, dan terhindar dari siksa api neraka. Maka pantas Rasulullah SAW mengatakan al-jannatu mustaqatu ila arba'ati nafar. Jadi ada kebahagiaan yang kita rindukan bersama surga. Jangankan kita merindukan surga, tetapi rindu surga itu merindukan kita. Rasulullah mengatakan al-jannatu mustaqatu ila arba'ati nafar. Sesungguhnya surga itu merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang sangat mulia. Dan ketika kita membaca Al-Quran, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang senantiasa belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain. Kewajiban kita adalah ketika belajar Al-Qur'an, wajib hukumnya kita mengajarkan kepada orang lain. Ketika kita bisa membaca Al-Qur'an, dakwahkan Al-Qur'an itu kepada anak-anak kita. Istri kita bikin halaqah Quran di rumah. Apalagi kita bulan suci Ramadan, perbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Pada bulan ini, pada bulan suci Ramadan ini diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita, poin yang pertama, kita harus senantiasa mengoptimalkan waktu kita untuk senantiasa bersama Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menyampaikan, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat Al-Quran itu akan datang kepada kita. Safi'an li ashabi, memberikan syafaat dan memberikan pertolongan kepada kita. Dan ketika kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan bagi kita Ramadan tahun ini, kita senantiasa perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Lalu yang kedua, Rasulullah menyampaikan surga itu merindukan. Yang kedua adalah wahafidil lisan, orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya dari perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang bisa menyinggung orang lain, yang bisa orang lain tidak merasa enak ketika diobrolkan oleh kita. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, pada bulan suci Ramadan, selain kita menahan hawa nafsu, selain kita menahan lapar dan haus, maka kita harus bisa menahan ucapan-ucapan kita agar ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita keluar kebaikan-kebaikan. Di sini kita berbicara, bisa membicarakan orang lain, bisa berbohong. Nanti di akhirat, di yaumil akhir, tidak akan bisa lagi kita berbohong, tidak akan bisa lagi berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti pada hari itu mulut mereka akan dikunci oleh Allah. Mulut-mulut kita akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berbicara adalah tangan-tangan kita. Yang akan menjadi saksi adalah kaki-kaki kita. Kemana kita akan melangkah? Apakah kaki ini dilangkahkan kepada kebaikan, atau naudzubillahi min dzalik dilangkahkan kepada kemaksiatan? Naudzubillahi min dzalik. Ini poin kedua yang hadirin rahimakumullah. Ketika itu surga merindukan
Yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa mut'imul ji'an. Orang-orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Saatnya di bulan suci Ramadan adalah bulan yang senantiasa kita harus memperbanyak membantu orang lain. Apakah dengan harta, apakah dengan tenaga, apakah dengan perbuatan-perbuatan sehingga orang lain yang kesulitan, yang merasa terbantu, itulah pahala yang dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Dan yang terakhir hadirin rahimakumullah, surga itu merindukan kepada wasaum fi syahri Ramadan. Orang-orang yang saum pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, kita pada hari ini sudah hari pertama kita menjalankan saum di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima kebaikan-kebaikan kita, menerima ibadah-ibadah kita pada bulan suci Ramadan ini, sehingga kita mampu menyelesaikan ibadah-ibadah pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, itu saja barangkali yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.